Nama saya Umar Wahitenan, panggilannya Umar Key. Saya datang ke Jakarta, bukan datang dari Key atau datang dari Maluku, tapi datang dari Sorong. Pada tahun 1996 akhir. Tahun 96-97 saya mulai belajar tentang debt collector. Sampai hari ini masih jadi debt collector. Kerjaan yang paling mulia. Bagi saya itu, debt collector itu pekerjaan yang sangat mulia dan saya selalu menjudulkan bahwa menyelesaikan masalah tanpa masalah. Saya menggunakan Key karena saya bangga dengan tanah kelahiran saya. Suku Key itu adalah suku. Suku saya adalah suku Key, maka saya menggunakan Umar Key itu menjadi satu kebanggaan saja. Hari ini mereka menggunakan aturan di daerah, di pusat, bahwa mengadu nasib harus pakai komputer. Di mana saya ingin jelaskan kepada pemerintah pusat bahwa Anda harus tahu bahwa kualitas pendidikan yang ada di pemerintah pusat dengan daerah kami sangat berbeda. Saudara semua, sekarang beta lagi berada di kediaman Bung Haji Umar Key. Tentunya beta kepengen tahu Umar Key yang selama ini orang kenal di media sosial atau mungkin secara personal, tapi mungkin banyak yang kurang tahu bagaimana Bung Umar Key waktu kecil. Nah, sekarang kebetulan beta lagi pengen baca cerita singkat dengan beliau. Ketemu sapa beliau. Assalamualaikum Bung Umar Key. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bung Umar Key, terima kasih waktu Bung Umar untuk beta di sini. Tujuan beta ke sini pertama silaturahmi. Yang kedua, ini kan banyak orang tahu Umar Key. Bung Umar Key ini kan nama aslinya Haji Umar Wahitenan. Tidak salah. Oke, kebetulan di lapangan nama panggungnya Umar Key. Tapi banyak penasaran Bung, bagaimana sih masa kecil Bung Umar itu, ya kan? Nah mungkin kepengen Bung Umar mungkin bisa angkat masa lalu waktu kecil, SD, SMP, SMA, sehingga apa sih yang kemudian memotivasi Bung Umar sampai bisa hijrah ke Jakarta? Ya, jadi pertanyaan ini menarik buat saya. Kita ini semua bermula dari kecil. Hari ini kita bersyukur menjadi dewasa, menjadi hamba yang sempurna. Kalau ditanya masa kecilnya, semua punya masa lalu, termasuk Habib juga. Kalau saya cerita dari kecilnya, dari mana ya? Ya yang pasti saya terlahir, nama saya Umar Wahitenan, panggilannya Umar Key. Saya datang ke Jakarta, bukan datang dari Key atau datang dari Maluku, tapi datang dari Sorong. Pada tahun 1996 akhir. Nah di saat saya datang ke sini, ya banyak keluarga saya di sini. Tapi dengan kehidupan memaksakan saya, akhirnya menjauh sedikit dari keluarga. Untuk mencari jati diri, mencari kehidupan. Tanpa harus mengharapkan keluarga atau orang tua. Jadi tahun 96-97 saya mulai belajar tentang debt collector. 96-97 ya? 97. Dan sampai hari ini masih jadi debt collector. Kalau begitu. Kerjaan mulia itu. Kerjaan yang paling mulia. Bagi saya itu, debt collector itu pekerjaan yang sangat mulia dan saya selalu menjudulkan bahwa menyelesaikan masalah tanpa masalah. Kan begitu. Dan alhamdulillah hari ini saya dikaruniai 3 istri. Tadinya 8, tinggal 3. Dan 23 anak. Masya Allah, tabarakallah. Dengan kehidupan yang begitu pahit, tapi hari ini saya bersyukur bahwa Allah memberikan saya kesehatan, berikan saya umur panjang, dan berikan saya kebahagiaan bersama dengan keluarga, anak istri. Harapan saya semua teman-teman juga mengalami hal yang sama. Insya Allah. Kemudian ini ada lagi nih Bung Umar. Ini kan Bung Umar ini kan pakai simbol K di belakang. Ini sering saudara di lapangan suka tanya, khususnya teman-teman di Jakarta.
Umar Key. Apakah Umar Key itu ada kaitan dengan John Key misalnya, atau Nus Key, atau Daud Key? Mungkin bisa jelaskan. Saya ingin jelaskan kepada seluruh pemirsa bahwa di Indonesia ini ada dua. Suku dan agama tidak bisa dipungkiri. Bahwa kefanatikan suku dan agama itu tidak bisa terlepas dari diri kita. Saya menggunakan Key karena saya bangga dengan tanah kelahiran saya. Key. Suku, Key itu adalah suku. Ya. Nama asli saya yang seperti saya sudah jelaskan bahwa nama saya Umar Ohitenan. Marga saya adalah Ohitenan. Ohitenan. Suku saya adalah suku Key, maka saya menggunakan Umar Key itu menjadi satu kebanggaan saja. Tapi hari ini saya mau jelaskan kepada seluruh pemirsa, khususnya masyarakat Maluku, bahwa jangan lagi menggunakan nama seperti saya hari ini. Contoh Umar Key, karena tradisi dan budaya kita di sana, antar kampung selalu berantem. Maka saya hanya ingin menyampaikan, dan hari ini saya tegaskan kepada seluruh pemirsa bahwa jangan lagi ada yang tanya dari mana, saya jawab bahwa saya dari Key. Yang tanya adalah keluarga dari Kailolo, terus yang Kailolo tanya, Bung Umar dari mana? Dari Key. Tidak perlu jawab itu. Kalau Maluku sesama Maluku nanya, dari mana, tetap Anda jawab orang Maluku. Dia paksakan kehendak untuk tanya dari kampung mana, jangan dijawab. Karena dari pertanyaan dan jawaban itulah yang membuat kita terpisah. Apalagi sampai tanya agama. Supaya tidak ada kotak-kotak. Tidak boleh ada kotak-kotak lagi. Betul. Kehadiran hari ini saya memimpin satu organisasi Front Pemuda Maluku, harapan saya ini menjadi tempat kita berlindung, tempat kita berkumpul, dan tempat kita berbahagia di sini. Oke. Sahabat Umar Key Official, tadi sekelumit saudara dengar semua bagaimana penjelasan Bung Haji Umar Key tadi terkait dari awal beliau sehingga sampai Jakarta ini. Nah, sekarang satu pertanyaan lagi. Apa sih yang sebenarnya memotivasi Bung Umar sehingga harus ke Jakarta? Apakah memang khususnya di Maluku sana, apakah memang situasinya pekerjaan misalnya yang mendorong harus ke sini, atau karena ada motivasi, senior saya ada John Key, ada Nus Key segala macam, sehingga memotivasi Bung Umar? Tadi saya sudah bilang bahwa saya datang ke Jakarta bukan dari Maluku, tapi dari Papua, dari Merauke, dari Sorong. Dan seperti pertanyaan tadi bahwa kenapa sampai datang ke Jakarta? Ya sudah pasti bahwa mencari kehidupan di sini. Karena di Maluku bahkan di Papua, hari ini kita tahu bahwa Papua adalah termiskin kedua kalau nggak salah. Dan Maluku adalah termiskin ketiga. Nah, sampai hari ini kita datang ke sini mencari sesuap nasi di sini. Padahal saya hanya ingin menjelaskan kepada pemerintah pusat bahwa pemuda Maluku di Jakarta ini, kalau dihitung dari database organisasi kami, keanggotaan kami Front Pemuda Maluku, hampir 65% sarjana. Tapi mereka datang jadi debt collector karena ketidakperhatian pemerintah daerah, tidak ada lapangan kerja di daerah kami, maka kami datang cari nafkah di sini. Debt collector. Ya. Nah, saya berharap bahwa aturan-aturan pemerintah daerah, pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, bahwa setiap tahun harusnya pemerintah daerah itu, contoh Provinsi Maluku mendapatkan jatah pegawai, harusnya 100, khususnya Pemda, provinsi. Hari ini mereka menggunakan aturan di daerah, di pusat, bahwa mengadu nasib harus pakai komputer. Di mana saya ingin jelaskan kepada pemerintah pusat bahwa Anda harus tahu bahwa kualitas pendidikan yang ada di pemerintah pusat dengan daerah kami sangat berbeda. Jangankan guru atau dosen, gedung yang kami duduk untuk mendapatkan ilmu saja tidak layak. Bagaimana dosen dan guru-guru kami? Betul. Jadi jangan menyamakan ilmu yang hari ini di pusat dengan kami daerah. Beda, kualitasnya sangat berbeda. Gedung aja kami tidak layak untuk kami duduk mendapatkan ilmu. Bagaimana guru dan dosennya? Kan begitu. Jadi saya berharap agar aturan itu dihapuskan. Cukup berlaku untuk pemerintah pusat, jangan daerah. Karena jatah 100 orang tadi pada akhirnya tidak dapat. Tidak dapat sama sekali. Semua diambil alih oleh pusat. Kembalikan kewenangan bupati atau wali kota, gubernur 30%. Sudah begitu hanya menentukan keluarganya untuk menjadi. Sudah begitu harusnya mencari orang-orang yang punya kualitas. Pemuda-pemuda yang punya kualitas untuk membangun daerah. Tapi ternyata ini kan enggak. Siapa yang nyogok? Jadi pegawai. Udah gitu nggak tahu pegang komputer. Sama dengan saya. Sejujurnya saya sampai hari ini saya tidak tahu komputer itu kayak apa.
tahu pegang saja. Tahu saja kalau saya WA telepon, sejujurnya saya bisa. Tapi kalau suruh saya ketik, wah sama aja. Iya. Sahabat Umar K Official. Jadi ada satu kalimat yang saya garis bawahi. Beliau datang ke Jakarta itu bukan hanya sekedar mengadu nasib, tapi memperjuangkan nasib pemuda-pemuda Maluku yang ada di Jakarta supaya ada perhatian dari pemerintah, khususnya saudara yang merantau ke Jakarta. Baik, mungkin itu adalah gambaran singkat bagaimana seorang Bung Umar K yang dari kecil, dewasa, besar hingga hari ini menginjakkan kaki Jakarta sampai beliau mendirikan satu organisasi yang namanya Front Pemuda Muslim Maluku. Baik, sahabat Umar K Official, mungkin itu adalah salah satu gambaran yang perlu kalian tahu. Dan satu yang ingin beta tanya sama Bung Umar adalah beliau sampai hari ini sebagai seorang Umar K dan seorang pemuda Muslim Maluku, apa sih sebenarnya yang sudah Bung lakukan, khususnya anak-anak pemuda Maluku Jakarta? Ya, kalau ingin saya jelaskan banyak. Kalau pepatah orang bilang bahwa cerita belum tentu benar. Tapi kalau Anda lakukan untuk orang melihat, maka pasti, oh iya, pasti Anda bilang, ternyata saya salah menduga. Ya, jadi kalau ditanya saya hari ini, saya bisa apa? Alhamdulillah saya hari ini, saya bisa memberikan nafkah lahir dan batin kepada anak dan istri saya. Alhamdulillah. Dan keluarga besar saya. Dan Alhamdulillah saya bersama dengan keluarga besar saya di Front Pemuda Maluku masih harmonis. Dan saya minta doa agar kami selalu bersama-sama untuk memperjuangkan nasib. Kalau selalu saya katakan bahwa bangsa ini sudah merdeka, tapi Maluku belum merdeka. Yes. Hak asasi kami belum merdeka. Nah, hari ini saya bisa memberikan beasiswa kepada pemuda-pemuda Maluku yang masih mau melanjutkan pendidikan, khususnya sarjana S1 di beberapa universitas di Jakarta. Masih terbuka, tapi harus isi formulir menjadi anggota Front Pemuda Muslim Maluku. Dan bahkan lapangan kerja, hari ini hampir 800 pemuda Maluku yang diperkaryakan walaupun judulnya adalah diparkir. Karena kami tidak diperhatikan oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat yang tadinya sarjana, karena tidak diperhatikannya, mau dan tidak mau mereka datang ke saya dan saya perkaryakan mereka di tempat, ya judulnya adalah parkir tapi halal. Dan pesan saya kepada masyarakat Maluku, saya adalah dan pemerintah pusat, saya adalah pelaku penampung pemuda di Jakarta. Maka saya berharap kepada pemerintah daerah agar setiap pimpinan, siapa menjadi pimpinan daerah, baik gubernur maupun bupati dan wali kota, harus merata membagi-bagi jatah. Baik dari lapangan kerja, juga para investor juga harus. Yang terutama adalah kita menjaga keamanan di negeri kita, khususnya Provinsi Maluku dan Maluku Utara, agar para investor mudah masuk. Supaya jangan lagi setiap kapal, setiap tahun Universitas Patimura dan universitas yang lain, setiap tahun itu ribuan yang diwisuda. Tapi setelah wisuda 2 bulan kemudian, mereka lari ke Jakarta untuk jadi debt collector seperti saya lagi. Harapan saya tidak boleh lagi. Saya berharap pemerintah pusat harus memperhatikan pemerintah daerah. Supaya jangan lagi ada debt collector yang lain yang datang ke Jakarta, yang tidak tahu kerja, yang belum profesional, akhirnya pukul orang, kami orang Maluku, pukulnya di Tangerang, kami Bina Lindung, kami yang kena getahnya. Mungkin itu. Oke, Bung Umar K. Dan ini kan semua tahu bahwa semenjak Bung Umar dirikan salah satu organisasi masyarakat yang namanya Front Pemuda Muslim Maluku. Tentunya ini tempat bernaung pemuda-pemuda Muslim, juga saudara-saudara dari Nasrani, Katolik, banyak yang kemudian bergabung di sini. Nah, yang ingin beta tanya buat Bung Umar adalah, ini kan aktivitas dari Front Pemuda Muslim Maluku selain sebagai organisasi masyarakat, tapi banyak hal yang sudah dilakukan. Misalnya memberikan beasiswa. Nah, beasiswa ini khusus untuk mahasiswa S1, S2 yang berasal dari Maluku. Nah, pertanyaan beta buat Bung Umar, apakah ini hanya Bung Umar sendiri kah, atau memang ada dari pemerintah daerah yang membantu Bung Umar? Sampai hari ini saya belum pernah. Saya sering berkomunikasi dengan pemerintah daerah, tapi sampai hari ini tidak pernah pemerintah daerah untuk berkomunikasi dengan saya atau bertanya apa yang bisa saya bantu. Catat. Sampai hari ini tidak ada. Catat. Maka dalam waktu dekat ini
Front Pembela Maluku memasuki usia 13 tahun. 13 tahun. Dan tanggal 22 nanti akan ada kongres pertama untuk memilih ketua baru. Maka saya berharap dengan adanya kongres pertama ini dan adanya pemilihan ketua baru nanti, harapan saya, mari katong semua bersaudara, khususnya di Maluku dan Maluku Utara, untuk bersama-sama menghadiri acara kongres nanti. Tujuannya adalah kita baku dapa, kita baku tertawa di sana. Lalu tujuannya adalah kongres itu melahirkan ide-ide, melahirkan pemuda-pemuda yang lebih bagus untuk berguna untuk khususnya Maluku dan Indonesia pada khususnya. Dan saya ingin pesan kepada seluruh masyarakat Maluku bahwa kemarin Pak Gubernur maupun Sultan Tidore juga sangat mendukung kegiatan kami. Dan di organisasi kami ini bukan hanya Front Pemuda Muslim Maluku terus orang Muslim, tidak. Yes. Dan bukan hanya orang Maluku, tapi juga ada suku-suku yang lain yang kami berikan beasiswa dan juga lapangan kerja. Jadi bukan hanya pemuda Muslim, tapi di sini saya sekitar 16.000 anggota dari pemuda Maluku beragama Protestan dan Katolik. Dahsyat. Berstatus punya kartu anggota, dan itu adalah anggota kehormatan. Memang anggota Front Pembela Maluku tidak bisa keluar dari anggaran dasar dan rumah tangga. Yes. Tapi kami sepakat di dalam anggaran dasar dan rumah tangga bahwa yang datang dari bersaudara agama lain menjadi anggota kehormatan. Harapan saya untuk di kongres nanti kita akan merubah. Ada perubahan agar bisa bukan hanya orang Maluku, tapi dari teman-teman suku yang lain bisa masuk menjadi anggota Front Pembela Maluku. Kalau saya di dunia kelompok, jangankan salah, jangankan benar, salah aja saya bisa menentukan bahwa itu benar. Tapi dalam organisasi maka saya mengajak semua untuk bagaimana teman-teman yang lain juga sepakat kita suara bersama untuk bisa anggota yang dari suku yang lain bisa masuk menjadi anggota Front Pembela Maluku. Baik, ini Bung Umar, ini mulai dari awal hingga hari ini Bung Umar kan sekarang sudah menjadi ketua umum ya Front Pembela Muslim Maluku. Nah, untuk ke depan ini apakah nanti di Kongres ini kan salah satu pengambilan keputusan tertinggi. Nah, apakah nanti di Kongres pada saat ketua umum yang baru nanti, apakah emang Bung Umar mau maju lagi atau bagaimana ini? Yang pasti bahwa kehidupan saya banyak yang merubah saya di dalam diri saya dan keluarga saya karena adanya Front Pemuda Maluku. Maka organisasi ini sudah saya anggap sebagai harga diri saya, kehormatan saya, rumah saya. Betul. Apabila tidak ada yang mau untuk maju jadi calon ketua tadi, maka saya pasti akan bawa diri untuk selalu tidak boleh meninggalkan Front Pemuda Maluku. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Mungkin itu.